Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Pratiwi Rahma Hakim, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pembelajaran tematik integratif. Dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Zuharina dengan NIM 193141039. Kemudian ada Ari Syaifullah dengan NIM 193141051. Dan yang terakhir ada Muhammad Hanif Pratama dengan NIM 193141053. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengetahui yang pertama ada pengertian media dan sumber pembelajaran tematik di SD atau MI. Yang kedua untuk mengetahui macam-macam sumber dan media pembelajaran tematik di SD atau MI. Yang ketiga untuk mengetahui dan memahami fungsi dan kegunaan media pembelajaran tematik di SD atau MI. Yang keempat untuk mengetahui langkah-langkah pemilihan media pembelajaran, dan yang kelima atau yang terakhir untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan dan mengelola sumber belajar. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang artinya perantara. Artinya media dapat dikatakan sebagai perantara antara si pemberi pesan dengan si penerima pesan atau informasi. Media juga digunakan oleh guru untuk membantu dalam kegiatan proses belajar mengajar. Media pembelajaran memerlukan dua unsur penting yaitu unsur peralatan atau perangkat keras dan unsur pesan yang dibawanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran sangat memerlukan peralatan untuk dapat menyampaikan pesan atau informasi saat belajar yang dibawakan melalui media tersebut. Baik, yang kedua adalah macam-macam sumber dan media pembelajaran tematik di SD atau MI. Yang pertama adalah terdapat buku cetak. Buku cetak adalah jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Buku cetak adalah bagian dari media cetak yang biasanya digunakan untuk memberi informasi dan ilmu pengetahuan kepada pembaca. Jadi media cetak bisa dimanfaatkan peserta didik dimanapun dan kapanpun. Jadi media cetak buku biasanya buku pembelajaran atau buku paket atau LKS biasanya diberikan kepada siswa sebagai sarana untuk mereka belajar seperti itu. Dan yang kedua adalah WPAP, Weda Pop Art Portrait. WPAP ini adalah gambar visual gambar yang dimana dalam gambar tersebut diisi oleh berbagai macam warna sehingga dalam gambar tersebut timbullah kemenarikan di dalam gambar tersebut karena berbagai macam warna tadi. Dan yang ketiga adalah komik. Komik adalah suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar untuk memberikan hiburan kepada para pembacanya. Jadi dalam komik ini biasanya kan diisi oleh komik tersebut biasanya kan kartun-kartun dengan hanya bersifat sebagai hiburan. Tapi komik juga bisa jadi sarana atau media untuk pembelajaran. Karena dalam komik tadi kan bisa diisi mengenai cerita-cerita. Bisa juga kita membuat cerita mengenai suatu masalah dan diberikan solusi seperti itu. Jadi dalam komik tadi kan diisi beberapa panel-panel, ada beberapa bidang gambar yang terdapat karakter di dalamnya. Dan juga ada percakapan di dalam panel-panel tersebut, di dalam kartun tersebut. Jadi dalam percakapan tadi bisa diisi mengenai solusi dari suatu masalah atau memperkenalkan sesuatu hal yang baru. Komik juga bisa menjadi media pembelajaran. Lalu yang keempat adalah PowerPoint. PowerPoint di sini merupakan program aplikasi yang terdapat pada komputer maupun HP Android atau iOS
yang banyak digunakan untuk keperluan presentasi ya. Jadi PowerPoint sendiri seperti yang ada ini, seperti yang kita telah buat merupakan isian dari beberapa slide, beberapa halaman yang bersifat untuk memaparkan suatu materi seperti itu. Dan yang kelima adalah YouTube. YouTube merupakan media yang berasal dari situs website atau jejaring sosial. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton berbagai macam video. Jadi dalam YouTube tadi juga bisa menjadi media pembelajaran, di mana di dalam YouTube tersebut juga bisa menjadi sarana pembelajaran siswa, baik waktu pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi siswa bisa dan kita pun bisa mencari ilmu-ilmu di dalam YouTube tersebut, mencari tutorial di dalam YouTube tersebut. Dan yang keenam adalah multimedia. Multimedia dalam pembelajaran adalah kombinasi dari berbagai media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, diam, animasi, suara, dan video. Ya, kita lanjut ke ketiga, yaitu adalah fungsi dan kegunaan media pembelajaran tematik di SDMI. Yang pertama adalah media sebagai sumber belajar. Media pembelajaran berperan sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa. Artinya melalui media pembelajaran, siswa dapat memperoleh pesan dan informasi sehingga membentuk pengetahuan baru dari siswa. Seperti itu. Jadi media dapat menggantikan fungsi guru sebagai sumber informasi atau pengetahuan bagi siswa. Akan tetapi kekurangan daripada media tersebut tidak ada interaksi langsung antara siswa dan guru. Dan yang kedua adalah fungsi semantik. Berbagai jenis media dapat berfungsi semantik seperti kamus, glosarium, internet, kaset, guru tadi, kaset, radio, dan televisi. Ya, media mempunyai kemampuan menambah perbendaharaan kata atau simbol verbal yang makna dan maksudnya benar-benar dipahami oleh peserta didik. Jadi maksud dari fungsi semantik ini adalah di mana para siswa dalam media-media tersebut, dalam media seperti TV tadi, koran, terdapat koran juga mungkin, kaset, glosarium, kamus, dapat menambah perbendaharaan kata bagi siswa. Dan yang ketiga adalah fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif ialah kemampuan media dalam menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara, sesuai kondisi, situasi, tujuan, dan sasarannya. Manipulatif sering dibutuhkan guru untuk menggambarkan suatu benda yang terlalu besar, terlalu kecil, atau terlalu berbahaya serta sulit diakses. Mungkin karena letak dan posisinya jauh, atau proses terlalu lama untuk diobservasi dalam waktu yang terbatas. Jadi manipulatif di sini adalah bagaimana guru menyampaikan atau memberikan gambaran mengenai siswa, mengenai benda-benda yang sebenarnya sulit untuk didapatkan atau sulit untuk dijangkau atau lain-lain hal seperti itu. Lalu fungsi fiksatif atau fungsi ini adalah yang berkenan dengan kemampuan suatu media untuk menangkap, menyimpan, menampilkan kembali suatu objek atau kejadian yang sudah lama terjadi. Jadi di fiksatif ini seperti merecord, seperti merecord di mana menangkap suatu momen yang lampau, yang lama, menyimpannya, lalu bisa untuk kembali lagi ditampilkan seperti itu. Dan yang kelima adalah fungsi distributif. Fungsi ini adalah menggunakan media pembelajaran dalam sekali penggunaan satu materi, objek, atau kejadian. Dapat diikuti peserta didik dalam jumlah besar dan dalam jangkauan yang luas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi baik waktu maupun biaya. Jadi di mana fungsi distributif sendiri adalah memperkecil dan mempermudah guru dalam menyampaikan suatu materi. Jadi di mana tadi memiliki jangkauan yang cukup luas, di mana hal tersebut menguntungkan karena bila jangkauannya luas, jadi tidak perlu menggunakan beberapa sesi untuk dapat menyampaikan dalam jumlah siswa yang banyak seperti itu.
Oke, lanjut ke 6 adalah fungsi psikologis. Dari segi psikologis, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi seperti fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, fungsi imajinatif, dan fungsi motivasi. Banyak sekali fungsinya untuk psikologis sendiri ya. Yang ketujuh adalah fungsi sosiologis, sosiopsikologis sebenarnya. Fungsi ini memberikan rangsangan, memberikan pemahaman tentang perlunya menjaga keharmonisan dan saling menghargai perbedaan yang ada. Misalnya perbedaan peserta didik dengan jumlah siswa yang cukup besar, dengan adat, kebiasaan, lingkungan, dan pengalaman yang berbeda, sangat mungkin memiliki persepsi dan pemahaman yang tidak sama tentang suatu topik pembelajaran. Jadi di sini adalah fungsinya sebenarnya untuk menjaga keharmonisan, di mana peserta didik memiliki berbagai macam latar belakang atau background yang ada. Jadi dengan background yang berbeda tadi, fungsi sosio-psikologis ini adalah untuk menjaga keharmonisan dari siswa seperti itu. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, tentukan apakah pesan Anda bersifat pembelajaran atau informasi. Yang kedua, tentukan bagaimana caranya Anda mentransmisikan pesan Anda. Yang ketiga, tentukan ciri-ciri pelajaran Anda. Dan selanjutnya, memperkecil jumlah pilihan media serta membimbing Anda menentukan golongan media tertentu yang cocok untuk tujuan pembelajaran. Yang keempat, tentukan media yang paling sesuai dalam kategorinya, yaitu media yang paling cocok bagi populasi siswa Anda, kapasitas produksi setempat, fasilitas, kebijakan, dan dana. Yang kelima, pelajari daftar ciri-ciri khas dari media. Keterbatasan dan kelebihannya dalam penyajian media itu tampaknya memadai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka kembalilah ke langkah keempat dan tentukan pilihan lain dari daftar yang sama. Materi yang terakhir, cara mengembangkan dan mengelola sumber belajar. Perbaikan kualitas proses pembelajaran di sekolah atau madrasah adalah dengan mengembangkan dan mengelola sumber belajar secara profesional. Proses pembelajaran merupakan faktor yang langsung menentukan sekolah. Meskipun demikian, mutu pembelajaran yang bersifat konstekstual sangatlah dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kultural sekolah dan lingkungannya. Proses belajar mengajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi, berhubungan, dan bergantungan satu sama lain sehingga menghasilkan proses belajar mengajar yang berkualitas. Komponen-komponen dalam proses belajar adalah tujuan yang jelas dan yang akan dicapai, bahan yang menjadi isi interaksi, siswa yang aktif mengalami, guru yang melaksanakan metode tertentu untuk mencapai tujuan, situasi yang memungkinkan proses interaksi berlangsung dengan baik, evaluasi atau penilaian terhadap hasil interaksi tersebut. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.